Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farespati. NIM saya H1A1201119. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya tentang APBD Desa Bantal, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya saya ingin memperjelas tentang APBD Desa. APBD Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Good governance. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan pelaksanaan penanggung-jawaban APBD Desa. Pemerintahan desa sebagai pemegang otonomi asli, maka desa mengambil peran serta dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada investasi dari pemerintahan kabupaten. Maka dengan adanya otonomi, desa pemerintahan lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman APBD Desa. APBD Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran dalam 1 tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut. Pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBD desa. Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak otonomi desa adalah mengolah kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa. Kekayaan desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Lanjut pengertian APBD desa. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan desa, disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes bisa disebut juga sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa. Sebagai penanggung jawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintahan atas pengelolaan dana desa, dan pelaksanaan merupakan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APB desa berisi pendapatan
belanja, dan pembiayaan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran masyarakat desa dan APBD desa tahun anggaran 2021 termuat dalam Perdes APBDes 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan. Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan sejahtera. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan tentang APBDes, Peraturan Perundang-undangan tentang Desa diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan desa yang menyatakan bahwa desa adalah APBD desa. Disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kita lanjut APBD desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disebut APBD desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Permendagri nomor 113 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa dalam menyusun APB desa. Harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut, proses penyusunan APBDes. 1. APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APB desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APB desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, atau disingkat BPD. APB desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes lambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Teknis penyusunan APB desa. Secara teknis, penyusunan APB desa juga harus memperhatikan 1. Pendapatan desa, 2. Belanja desa, 3. Pembiayaan desa, 4. Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB desa.
APB Desa Bantal 2020. Pendapatan. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2020 sebesar 1.818.291.369 rupiah. Pendapatan asli desa sebesar 75 juta atau dipersenkan sebesar 4,14%. Pendapatan transfer sebesar 1.740.203.000 rupiah atau dipersenkan sebesar 95%,7. 1. Dana desa sebesar 1.066.827.000 dipersenkan sebesar 61%. 2. Dana alokasi desa sebesar 638.188.000 dipersenkan sebesar 36%. 3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 35.188.000 dipersenkan sebagai 3%. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2020 APB Desa Bantal 2020. Jumlah belanja APB Desa Bantal sebesar 2.640.650 rupiah. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 700.772.329.650 rupiah sebesar 37%. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 600.081.250 sebesar 33%. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 15.314.000 sebesar 1%. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 61.830 rupiah, 3 rupiah. Kalau dipersenkan sebesar 4%. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendadak desa sebesar 530.782 rupiah sebesar 200. Kalau dipersenkan 25%. Defisit sebesar 243.187.251 rupiah.
APB Desa Bantal 2021. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2021 sebesar 1.948.253.000 rupiah. Pendapatan asli Desa Bantal sebesar 75 juta rupiah atau dipersenkan 3,84%. Pendapatan transfer sebesar 1.871.753.000 rupiah, dipersenkan sebesar 96%. 1. Dana desa sebesar 1.158.449 rupiah, dipersenkan 59%. 2. Dana alokasi desa sebesar 657.769 rupiah, dipersenkan sebesar 34%. 3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 55.535 rupiah, dipersenkan 7%. Pendapatan lain 1. Bunga bank sebesar 1.500.000 rupiah, dipersenkan 0,16%. APB Desa Bantal 2021. Jumlah belanja APB Desa Bantal sebesar 1.965.836 rupiah. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 700 miliar 584.036 rupiah, dipersenkan sebesar 40%. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 630.302.900 rupiah, dipersenkan sebesar 32%. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 64.373.000, dipersenkan sebesar 3%. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 27.315.300 rupiah, dipersenkan sebesar 1%. 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 451.450.600 rupiah, sebesar persenannya 24%. Defisitnya sebesar 11.772.836 rupiah. Anggaran pendapatan desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan APB desa tahun anggaran 2020 dan 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Itulah presentasi individu saya. Terima kasih telah menonton video saya berjudul UAS Keuangan Negara. Nama saya M. Farspati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.